Pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung. Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa, dan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan hakim. Ketentuan lebih lanjut mengenai penguasaan dan penggunaan rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan pemerintah. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan oleh advokat atau pemberi bantuan hukum. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, advokat atau pemberi bantuan hukum mendampingi selama jalannya pemeriksaan. Dalam hal penyidik melakukan intimidasi dan atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap tersangka, advokat atau pemberi bantuan hukum dapat menyatakan keberatan. Keberatan sebagaimana dimaksud dicatat dalam berita acara. Penyidik memeriksa saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Penyidik memeriksa saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat penyidikan, tersangka diberitahukan haknya. Penyidik mencatat keterangan tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan. Dalam hal keterangan tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, penyidik wajib menunjuk penerjemah untuk menerjemahkan keterangan tersangka. Keterangan tersangka sebagaimana dimaksud harus ditandatangani oleh penerjemah dan dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal tersangka merupakan penyandang disabilitas, penyidik memfasilitasi akses dukungan kebutuhan khusus, diantaranya namun tidak terbatas pada juru bahasa dan pendamping sesuai ragam disabilitasnya. Penyidik wajib memeriksa saksi yang dihadirkan oleh tersangka untuk diambil keterangannya. Dalam pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud, keterangan saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan atau saksi setelah membaca dan mengerti isinya. Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak bisa baca tulis, tersangka dan atau saksi membubuhkan cap jempol pada berita acara pemeriksaan setelah penyidik membacakan keterangan tersangka dan atau saksi tersebut. Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol, penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dilimpahkan kepada penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut. Berita acara pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi sebagaimana dimaksud harus diserahkan kepada penyidik yang melakukan penyidikan dalam jangka waktu paling lama 10 hari terhitung sejak pemeriksaan selesai dilaksanakan. Berita acara pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi sebagaimana dimaksud harus diserahkan kepada penyidik yang melakukan penyidikan dalam jangka waktu paling lama 10 hari terhitung sejak pemeriksaan selesai dilaksanakan. Dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta keterangan ahli. Sebelum memberikan keterangan ahli sebagaimana dimaksud, ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik untuk memberikan keterangan menurut pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Jika ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.
Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam jangka waktu paling lama 3 hari membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan tersangka, saksi, dan atau ahli, catatan mengenai akta dan atau benda, dan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu 1 hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa oleh penyidik. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan, penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada tersangka atau keluarganya. Penyidik membuat berita acara penggeledahan. Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara penggeledahan kepada tersangka, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, tersangka atau keluarganya, dan kepala desa atau lurah, atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan 2 orang saksi. Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan sebagaimana dimaksud berlangsung. Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut. Penyidik menjelaskan benda yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut atau keluarganya dan dapat meminta keterangan mengenai benda yang akan disita tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa, lurah, atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan 2 orang saksi. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya, dan kepala desa atau lurah, atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan 2 orang saksi. Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya tidak bisa baca tulis, berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud dibacakan oleh penyidik serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, dibubuhkan cap jempol oleh pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya dan ditandatangani oleh kepala desa atau lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 orang saksi. Turunan atau salinan berita acara sebagaimana dimaksud disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, Ketua Pengadilan Negeri, pemilik atau pihak yang menguasai benda sitaan atau keluarganya, dan kepala desa atau lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga. Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya atau cap jempol, hal tersebut dicatat dalam berita acara penyitaan dengan menyebut alasannya.